Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Al-Fatih dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengertian peran kedudukan Tripusat Pendidikan. Yang pertama, pengertian Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan adalah konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa yang diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tripusat yang dimaksud adalah lingkungan pendidikan yang meliputi pertama, pendidikan di lingkungan keluarga, perguruan atau sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, peran dan kedudukan Tripusat Pendidikan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan peranan terpenting dan utama dalam hal pendidikan, karena kita menghabiskan waktu dari kecil hingga dewasa di dalam keluarga. Pendidikan keluarga berfungsi sebagai pengalaman pertama masa anak-anak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, dan memberikan dasar pendidikan sosial, serta meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Kita tahu sendiri bahwa lingkungan keluarga berperan sangat besar dalam kehidupan anak nanti di kemudian hari kelak. Yang selanjutnya, lingkungan sekolah. Di antara 3 pusat pendidikan, sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Di bawah asuhan guru-guru, anak-anak memperoleh pelajaran dan pendidikan. Anak-anak yang belajar berbagai macam pengetahuan dan keterampilan yang akan dijadikan bekal untuk kehidupannya nanti di masyarakat. Memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak untuk kehidupannya nanti. Inilah sebenarnya tugas utama dari sekolah. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak selama mereka diserahkan kepadanya. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat sendiri adalah salah satu lembaga pendidikan yang berpengaruh besar dalam suatu perkembangan peserta didik. Pendidikan kemasyarakatan merupakan salah satu hal yang turut berperan dalam memperluas dan mempercepat tujuan pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga harkat dan martabat manusia dapat terangkat. Dalam masyarakat kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat banyak dari berbagai macam orang-orang yang notabene berbeda-beda, dan juga masyarakat yang lebih luas dari kita. Selanjutnya, pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan sendiri kita ketahui sangat penting untuk membuat kita merasa nyaman dan produktif untuk mempelajari suatu ilmu, sehingga kita dapat mencapai suatu tujuan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya dan rekan saya, yaitu Nurdianti Nalita Dewi. Saya persilahkan. Melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pertama, pengertian dari pendidikan formal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, dan berjenjang, seperti halnya yang dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi atau yang setara dengannya. Dengan kata lain, pendidikan formal berpusat di lingkungan sekolah. Adapun tujuan pendidikan formal yaitu pertama, melatih kemampuan akademis anak. Yang kedua, memperkuat mental, fisik, dan disiplin. Yang ketiga, memperkenalkan tanggung jawab. Yang keempat, membangun jiwa sosial dan jaringan pertemanan. Yang kelima, sebagai identitas diri. Dan yang keenam, sarana mengembangkan diri dan berkreativitas. Yang kedua yaitu pengertian dari pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Dengan kata lain, pendidikan informal berpusat di lingkungan keluarga. Adapun tujuan pendidikan informal, pertama, mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Yang kedua, pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Jenis-jenis pendidikan informal yang pertama, agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Yang ketiga yaitu pengertian dari pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan.
Dengan kata lain, pendidikan nonformal pendidikan yang berpusat di lingkungan masyarakat. Adapun tujuan pendidikan nonformal yaitu pertama, melayani peserta didik supaya dapat tumbuh dan berkembang guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Yang kedua, membelajarkan kepada peserta didik agar memiliki pengetahuan. Yang ketiga, menyediakan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan potensi lingkungan yang tidak dapat dipenuhi oleh pendidikan formal. Yang keempat, yaitu memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Yang selanjutnya yaitu jenis pendidikan nonformal. Jenis pendidikan nonformal meliputi pertama, pendidikan anak usia dini. Pertama berupa kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, dan bentuk lainnya yang sederajat. Yang kedua, pendidikan keaksaraan, berbentuk suatu kelompok belajar bagi warga masyarakat yang buta aksara, bahasa, pengetahuan dasar, dan keterampilan fungsional. Yang ketiga, pendidikan kesetaraan, yaitu berupa bentuk kelompok belajar paket A setara dengan SD, kejar paket B setara dengan SLTP, dan kejar paket C setara dengan SLTA. Yang keempat, yaitu pendidikan kecakapan hidup, yaitu berbentuk pelatihan atau kursus-kursus, kelompok belajar, usaha magang, dan sebagainya. Yang kelima, pendidikan pemberdayaan perempuan, yaitu pendidikan yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat perempuan, berbentuk penyuluhan, pelatihan, dan majelis taklim. Yang keenam, pendidikan kepemudaan, berbentuk kepramukaan, paskibraka, palang merah, keolahragaan, pendidikan kepemimpinan, kelompok pecinta alam, kewirausahaan, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan kerja, yaitu pelayanan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik pada penguasaan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Materi yang terakhir adalah peran kedudukan tripusat pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh sebagai layanan pendidikan kepada peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Pendidikan ini diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modul, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar melalui teknologi, komunikasi, informasi, dan media lain, serta penilaian yang menjamin lulusan sesuai dengan standar nasional. Masing-masing dari pusat pendidikan memiliki peran penting tersendiri, seperti pertama, sekolah lebih bertanggung jawab pada penyampaian pengetahuan dari sumber belajar peserta didik. Yang kedua, keluarga, tugasnya menanamkan nilai luhur seperti kebersamaan dan kejujuran, serta mendampingi peserta didik dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga, masyarakat, merupakan tempat peserta didik mengaplikasikan pengetahuan nilai-nilai yang diterima peserta didik pada saat di sekolah dan di keluarga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.